apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita hari ini. Harga telur masih melambung, warga menyerbu pembagian telur gratis di Boyolali. Iming-iming pinjami ponsel dan sepeda motor, seorang kakek di Salatiga mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 13 tahun. Sosialisasikan tertib berlalu lintas kepada para pedagang. Polisi di Pemalang belusukan ke pasar tradisional. Nah, kalau biasanya berita kami diwarnai dengan mahalnya harga telur, maka kali ini agak berbeda. Telur-telur dijual murah di bawah harga pasar, bahkan dibagikan gratis. Kok bisa? Ini laporannya dari Kabupaten Boyolali. Seakan takut kehabisan, warga menyerbu outlet penjual telur dari komunitas petelur Boyolali Bersatu di Kompleks Alun-Alun Kidul, Boyolali pada hari Minggu. Warga rela antre berdesakan untuk mendapatkan telur rebus gratis yang disediakan komunitas petelur Boyolali Bersatu. Hal ini dilakukan untuk memperingati Hari Koperasi Nasional ke-76. Tidak hanya membagikan telur rebus gratis, pengunjung juga bisa menikmati telur dadar goreng gratis yang bisa dinikmati dengan pilihan saus yang telah disediakan. Selain itu, warga juga bisa membeli telur ayam dengan harga di bawah pasar dengan harga sekitar Rp27.000 per kilogramnya. Ini upaya kami, peran serta kami sebagai masyarakat yang memelihara ayam petelur untuk membantu pemerintah mempromosikan gerakan makan telur. Yang notabene telur adalah sumber protein yang murah di tempat kita dan protein itu sangat bermanfaat untuk nantinya dipecah menjadi asam amino untuk kebutuhan seluruh tubuh. Dan kalau anak-anak masa-masa pertumbuhan tercukupi proteinnya, pertumbuhannya bisa optimal, termasuk nanti ke otak, kemampuan kognitifnya juga bisa baik. Dan ini wujud partisipasi kami sebagai masyarakat. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, ribuan telur rebus habis ludes dibagikan pada warga. Murah nggak? Biasanya rata-rata 28. Di sini murah ya? Dalam rangka hari apa itu? Hari Koperasi. Nggak suka makan telur ya Bu ya? Anak saya ya. Oh anak. Oh gitu. Telur sebagai salah satu sumber protein memiliki arti penting untuk tubuh. Warga berharap harga telur bisa kembali turun, tetapi peternak juga tetap bisa mendapatkan keuntungan dengan turunnya harga pakan ternak. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Sementara para ibu rumah tangga dan pedagang di kota Semarang terus mengeluhkan mahalnya harga daging ayam yang tak kunjung turun. Pedagang minta pemerintah untuk mengambil kebijakan terobosan untuk menurunkan harga daging ayam. Hampir sebulan harga daging ayam di kota Semarang tak kunjung turun. Harga daging ayam per kilogram masih bertahan di angka Rp40.000. Padahal dalam kondisi normal sekitar Rp35.000 per kilogram. Para pedagang dan pembeli mulai kelimpungan karena harga sembako lain seperti telur dan beras juga ikut naik. Para ibu rumah tangga mengaku tidak punya pilihan lain karena daging ayam sudah menjadi kebutuhan lauk harian. Namun mereka minta pemerintah mengambil langkah terobosan agar harga daging ayam kembali normal. Ini Bu, tanggapannya Bu. Di pasar ya. Mudah-mudahan bisa turun. Harus tetap berjalan tiap hari ekonomi. Tadi beli berapa kilo ini Bu? 1 kilo berapa? 42-an. Dari pasar Mas. Kalau biasanya harga normalnya itu berapa sih Bu? Biasanya ya, dulunya beli? Naik turun, kadang 38 ya Mas ya, kadang 37. Saya sendiri gimana nih Bu? Ya semoga harga bisa normal seperti biasa. Terus kan pedagang-pedagangnya kan
bisa untungnya tambah. Kalau ini kan paling balik modal, yang penting jalan. Kalau Ibu sendiri ini ayam dijual lagi buat matangan atau dimasak Ya, sendiri ini? Untuk sate saya. Untuk sate. Kenaikan harga daging ayam dan telur nyaris terjadi di semua wilayah di Jawa Tengah. Mahalnya harga pakan ternak serta kurangnya pasokan dari peternak diduga menjadi penyebab utama mahalnya harga ayam dan telur. Ali Mustafir melaporkan dari Kota Semarang. Sesosok mayat ditemukan di aliran Sungai Bengawan Solo di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Karanganyar, Senin pagi. Mayat dengan jenis kelamin pria itu ditemukan warga dalam posisi telungkup di bagian pinggir sungai. Warga Dusun Rejosari, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dikejutkan dengan adanya sosok mayat di aliran Sungai Bengawan Solo Senin pagi. Mayat ditemukan dalam posisi tertelungkup dan mengambang. Polisi dari Polsek Mojolaban yang mendapat laporan mendatangi lokasi kejadian. Dibantu tim SAR gabungan, petugas mengevakuasi jenazah dengan jenis kelamin pria. Kepala Desa Palur menyatakan jenazah di aliran Sungai Bengawan Solo ditemukan sekitar pukul 7 pagi. Belum ada warga yang mengenali sosok mayat yang ditemukan ini. Itu dari warga sekitar yang kebetulan pas di tengah sungai melihat kondisi jenazah terus melaporkan ke pihak aparat. Dari hasil pemeriksaan, tim dokter puskesmas tidak ditemukan adanya tindak penganiayaan. Korban juga diduga telah meninggal lebih dari 2 hari. Ini ya, identitasnya belum ada. Laki-laki sih ya, sekira usia tingginya itu sekitar 170 cm. Kemudian dari perusahaan luarnya sih tidak ditemukan, sementara tidak ditemukan ada kekerasan. Usai menjalani pemeriksaan luar, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Mawardi untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Identitas pasti korban juga belum diketahui karena tidak ditemukan kartu atau data identitas di tubuh korban. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Sementara itu, seorang kakek di Salatiga tega mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 13 tahun. Modus pelaku adalah iming-iming korban akan dipinjami ponsel dan sepeda motor. Kakek RS dipastikan melewati masa tuanya di balik jeruji penjara maksimal 15 tahun sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Pria berusia 57 tahun ini ditangkap karena mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 13 tahun. Pencabulan terjadi di rumah pelaku di Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo, Salatiga, 10 Juli lalu. Kasus baru terbongkar setelah korban mengadu ke orang tuanya sehingga pelaku dilaporkan ke polisi. Seperti pada kasus pencabulan anak di bawah umur pada umumnya, modus pelaku memanfaatkan kepolosan korban. Ia mengiming-imingi korban akan dipinjami sepeda motor dan ponsel sehingga korban akhirnya digagahi. Peristiwa kelam bagi korban terjadi saat korban melintas di rumah neneknya tidak jauh dari rumah korban. Saat itu korban hendak membantu sang nenek untuk menjual gorengan. Pada saat sang nenek lengah, pelaku pura-pura berlaku baik dengan menggendong korban ke kamar dan dijanjikan akan dipinjami ponsel dan sepeda motor. Namun ternyata semua hanya akal bulus pelaku. Bocah kecil itu tak berdaya saat pelaku mencabulinya. Modusnya yaitu ketika si anak ini sebut saja melatih, itu dipanggil kebetulan pulang sekolah pulang main lewat dari warung neneknya, kemudian dipanggil untuk membantu dan kemudian pelaku ini melakukan bujuk rayu dan membawa yang bersangkutan ke kamar sehingga terjadi pencabulan ataupun persetubuhan di bawah umur. Untuk memperkuat sangkaan kepada tersangka, polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban, sementara kondisi korban saat ini masih trauma. Yulianto melaporkan dari Salatiga.